إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Ya, fadhal. Yang mana sampai 22. Nomor 22. Iya. Udah 22 udah nih kan? As-sunnah fi'liyah, iya. Fadhal. Ya. Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala qawluhu rahimahullah hunaka al-lughatu al-mutawaritha wal-lughatu ash-shar'iyyah. Qawluhu rahimahullah hunaka lughatun arabiyyatun mutawaritha wa lughatun shar'iyyatun الله حكم بها لم يكن يعرفها العرب الذين يتكلمون بلغة القرآن التي نزل بها القرآن. Iya. Syekh rahmatullahi alaih menjelaskan dengan bahasa beliau, ini telah dijelaskan oleh para ulama, lughah terbagi dua, yakni lughatun arabiyyah yang mereka saling mewarisinya, yang beredar di kalangan mereka, dan lughatun syar'iyyah, lughah syar'iyyah juga dengan bahasa Arab, seperti as-salah. Kalau lughatun arabiyyah, doa artinya salat itu, tapi lughah syar'iyyahnya beda. Demikian juga saum, lughatul Arabnya imsak, tapi lughah syar'iyyahnya beda. Menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari karena Allah. Ada kekhususan. Demikian juga yang lainnya. Terus. Terus. ثم قال الله في تمام الآية فاقطعوا أيديهما. ما اليد في اللغة؟ هذه كلها يد، من الأنامل إلى
Iya. Syekh rahmatullahi alaih membuat contoh ayat ya, was-sariqu was-sariqah, laki-laki dan perempuan yang mencuri potong tangannya. Secara lughatul Arab, maka setiap pengambilan secara tersembunyi itu pencurian, tidak dibatasi jumlahnya. Nah, kalau kita kembali kepada lughah syar'iyyah, dibatasi. Itu berapa? 1/4 dinar ke atas, baru dikenakan hukum potong tangan. Berarti tidak boleh kita i'timad berpegang dengan lughatul Arab saja. Kita berpegang dengan lughatul Arab, ta'rif dari sarik itu, pencurian itu. Tapi berapa batasannya? Ada lughah syar'iyyah. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa pencuri yang dipotong tangannya itu apabila dia mengambil seharga 1/4 dinar ke atas. Kemudian permasalahan lagi, yang dipotong apanya? Dari ujung jari sampai sini, tangan. Yang mana yang dipotong? Sini, sini, sini. Dari mana kita tahu? Al-Quran tidak menjelaskan. Bahkan sunnah juga enggak ada. Berarti dari amal para sahabat, mereka saling mewariskan satu dengan yang lain. Tatbiknya, penerapannya. Nah, kalau tidak kembali kepada manhaj salaf, maka tersesat. Saya pernah mendengar ceramah dari rumah saya, kedengaran ceramahnya. Seorang ustadz ceramah tentang ini, potong tangan. Lalu dia bilang, kalau mencuri itu dipotong sini dulu. Ini. Ya, kedengarannya seperti itu. Mencuri lagi potong sini, mencuri lagi potong sini. Jahil. Itulah apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya, pada zaman sekarang ini seseorang menafsirkan Al-Quran dengan tafsir bid'ah, tafsir bid'ah. La ya'rifuhul muslimuna min qabl. Yang kaum muslimin yang dahulu enggak tahu tafsir begitu. Ada ulama menafsirkan kalau dia mencuri potong dulu sekali, mencuri 2 kali potong lagi sedikit-sedikit, habis dari tangannya sini. Itu betul-betul saya dengar. Padahal tidak demikian penerapannya, dan belum tafsir-tafsir yang aneh sekali. Oleh karena lidzalika naqul yajib an nafhama anna da'wat al-Islam al-haq qa'imatun ala 3 usul wa qa'id. Bahwa dakwah Islam yang benar itu tegak atas 3 dasar. Al-kitab, as-sunnah, wa ma kana alaihi salafun as-salih. Terus as-sunnatul fi'liyah. Qauluhu rahmatullahi alaih, laysa indana hadithun sahihun qawliyun mubayyin kamithli ma jaa fi tahdid as-sariqah allati yastahiqqu as-sariq an tuqta yaduhu min ajliha. Laysa indana hadithun yuhaddidu lana makan al-qat'i min bayan al-qawli sallallahu alaihi wasallam, wa innama indana bayan fi'liyun tatbiqiyyun amaliyyun. Min ayna na'rifu hadha at-tatbiq? Min salafina as-salih ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa al-qism ath-thani wa huwa al-bayan al-fi'li. القسم الثالث إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للشيء لا ينكره ولا ينهى عنه. هذا الإقرار ليس قولا منه ولا فعلا صدر منه، إنما هذا الفعل صدر من غيره. يعني القسم الأول والثاني قول dan fi'l. Qaul dan fi'l. Ketika Syekh mengatakan laisa indana haditsun sahihun
qauliyun mubayyinun. Tidak ada hadis yang sahih secara qaul yang menjelaskan tempat di mana dipotong tangan. Ya, di mana dipotong. Wa inna ma indana bayanun fi'liyun. Tapi fi'liyun juga tidak ada langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi tatbik pada zaman itu yang barangkali ditakrir oleh Nabi, karena itu saling mewariskan satu dengan yang lainnya. Bahwa tempat dipotong itu di sini. Ini tangannya. Tidak di sini, tidak apalagi di sini. Di sini. Potong. Ya, antara pergelangan ini. Ini yang dipotong itu. Dan itu adalah mereka saling mewarisi dari kaum salafun as-salih. Dan itu yang ketiga. Sekarang Syekh mau berbicara tentang qismu tsalits, iqrar, takrir. Takrir itu bukan dari perbuatan Rasulullah SAW, tapi dari perbuatan atau perkataan atau perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Terus. Hadzal iqrar laysa qawlan minhu wala fi'lan sadara minhu, innama hadzal fi'lu sadara min ghairihi. Wa kullu ma sadara minhu sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a wa aqarra, fa idza ra'a amran wa sakata anhu wa aqarrahu sara amran muqarraran jaizan. Wa idza ra'a amran fa ankarahu walau kana dhalika al-amru waqi'an fi ba'd as-sahabah walakin thabata annahu naha anhu hina idhin, fa hadha alladhi naha anhu yakhtalifu kull ikhtilafin an dhalika alladhi aqarrahu. Iya. Takrir, sunnah takririyah. Ini penting sekali. Sunnah takririyah, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkataan atau perbuatan sahabat yang didengar dan dilihat oleh beliau atau disampaikan kepada beliau. Maka ada kalanya pertama beliau diam. Berarti diamnya setuju. Kenapa? Karena pasti beliau tidak akan mendiamkan apabila terjadi kemungkaran. Yang kedua, ada kalanya beliau tersenyum, lebih dari sekedar diam. Yang ketiga, beliau tertawa, lebih dari tersenyum. Ini diantara takrir. Jadi takrir itu tidak hanya diam, tapi bisa tersenyum, bisa tertawa. Itu sunnah takririyah. Terus. As-sunnah at-taqririyah. Qala rahmatullahi alayhi wa haakumul mithal lil-amrayn al-ithnayn wa hadha min gharaib al-ahadith. Yaqulu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma kunna nashrab wa nahnu qiyamun wa na'kul wa nahnu namshi fi ahdi ar-rasul alayhi salatu wassalam. تحدث عبد الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين عن الشرب من قيام وعن الأكل ماشيا وأن هذا كان أمرا واقعا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. Iya. Syekh rahmatullahi alaih sangat halus sekali dan ingin memberikan contoh yang sangat menarik. Dari satu sisi menurut beliau sunnah takririyah, dari sisi yang lain ada larangan. Beliau memberikan contoh hadis dan kata beliau wa hadza min garaibil ahadits, termasuk hadis-hadis yang garib, ajib, aneh. Itu. Perkataan Abdullah bin Umar, kunna nashrabu wa nahnu qiyamun wa na'kulu wa nahnu namshi fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam. Kami minum sambil berdiri, makan sambil berjalan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan. Tapi ini takrir. Ya. Wa anna hadza kana amran waqi'an fi ahdi Rasul alaihi salam. Terus. Apa hukum syar'i dinisbahkan dengan dua perkara ini?
minum sambil berdiri, makan sambil berjalan. Terus. إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن نأخذ الحكم بضميمة لا بد منها وهي من كان على علم بما كان عليه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. Yani Syekh ingin menjelaskan bahwa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qaul, fi'il dan takrir. Gitu. Semua dia termasuk ke dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Terus. فإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما يتعلق بالأمر الأول الذي ابتلي كثير من المسلمين إن لم أقل ابتلي به أكثر المسلمين لمخالفة قول الرسول صلى الله الكريم ألا وهو الشرب قائما. Apabila kita merujuk kepada sunnah sahihah berkaitan dengan yang pertama, yaitu minum sambil berdiri, yang teruji kebanyakan dari kaum muslimin, yakni mereka menyalahi perkataan Rasul yang mulia, yaitu minum sambil berdiri. Terus, kanu yashrabuna qiyaman, kanu yalbasuna adh-dhahab, kanu yalbasuna al-harira. Hadhihi haqa'iq la yumkin inkaruha, lakin hal aqarra ar-rasul dhalik? Mereka kaum muslim minum sambil berdiri, mereka memakai emas dan yang laki-laki maksudnya ini ya. Mereka memakai pakaian sutra. Semua ini pada hakikatnya tidak bisa diingkari. Akan tetapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir ini? Itu dia. Terus. Al-jawab ankara syai'an wa aqarra syai'an. Ini jawaban ilmiah. Beliau mengingkari sebagiannya dan menyetujui sebagiannya. Dan kita sudah bahas tentang emas, tentang pakaian sutra, kan tidak mutlak. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Terus. Kama ankarahu sara fi hududil munkar wa ma aqarrahu sara fi hududil ma'ruf. Fa ankara asy-syurba qa'iman fi ahadith katsira. ولا أريد الإفاضة أيضا فيها حتى ما نخرج أولا عما خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام في هذا الموضوع إفساحا لمجال الأسئلة. وثانيا إن هذه المسألة لوحدها تحتاج إلى جلسة خاصة، لكن حسبي أن أروي لكم حديثا صحيحا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. Iya, beliau membawakan, tadi sudah beliau katakan, apakah beliau menyetujui semuanya? Tidak, beliau mengingkari sebagian dan menyetujui sebagian. Dinisbahkan dengan minum sambil berdiri, kata beliau, telah datang hadis yang banyak sekali. Ini madhab Syekh berbeda dengan madhab umumnya para ulama. Kita sudah membahas di kitab Asy-Syurb, Asyribah, kitab Asyribah, tentang masalah minum sambil berdiri. Jumhur ulama membolehkan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, haram. Di antaranya beliau ini. Berarti beliau ini tidak takrir, ini tidak disetujui oleh Rasulullah. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyurbi qa'iman. Anisyurbi qa'iman. Dalam lafaz yang lain jazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyurbi qa'iman. Berarti ketika telah ada larangan, maka tidak disetujui lagi oleh beliau. Itu maksud Syekh ingin menjelaskan itu dari satu sisi. Ya, terus. Tahrimu syurbi qa'iman. Qala rahmatullahi alaihi. Idzan hadha alladhi kana yuf'al li syahadati hadits ibn Umar fi ahdi Rasul alaihi salam qad naha huwa anhu fa sara ma kanu yaf'alunahu amran malghiyan bi nahyi ar-rasul anhu. Lakin asy-syatr ats-tsani min al-hadits وهو أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون ما جاءنا نهي عن رسول الله صلى الله عليه
Terus. هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنة كيفما بدا لعلمه إن لم نقل لجهله، لكن لا بد بعد أن تبينت أهمية هذا القيد على منهج السلف الصالح أن أقرب لكم بعض الأمثلة. Iya. Beliau mengatakan lakin asy-syatru tsani minal hadis. Yani ketika kan tadi ada dua beliau memberikan contoh. Ini menarik sekali. Dari hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa kami pada zaman Rasulullah SAW minum sambil berdiri, makan sambil berjalan. Sekarang Syekh ingin melihat yang mana yang disetujui Nabi SAW dan mana yang diingkari. Apakah semuanya disetujui atau semuanya diingkari? Jawaban beliau, sebagian diingkari, sebagian disetujui. Ini lagi dalam rangka menjelaskan sunnah takririyah. Jadi apa yang beliau larang berarti tidak disetujui. Beliau yakni Syekh membawakan hadis tentang larangan minum sambil berdiri. Berarti ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Berarti perkataan Abdullah bin Umar bahwa kami minum sambil berdiri, kemudian datang larangan Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah beliau mengatakan apa yang dikerjakan sahabat, tetapi berhadapan dengan larangan Nabi, maka batal. Itu. Karena didahulukan larangan Rasulullah SAW. Sedangkan bagian yang kedua tidak dilarang oleh beliau. Ini annahum kanu ya'kuluna wa hum yamshun. Ma ja'ana nahyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastafadna min hadzal iqrar hukman syar'iyyan. Yani makan tidak ada larangannya. Memang enggak ada hadisnya larangannya. Belum kita temui ada hadis yang melarang makan sambil berjalan, berdiri. Enggak ada larangan secara khusus. Hanya para ulama mengkiaskan kalau minum telah dilarang, min babil aula makan. Gitu. Tetapi sahabat kan makan, berdiri, makan, berjalan. Gitu. Nah, ini kan ditakrir oleh Rasulullah SAW. Paham nggak maksud dari Syekh? Paham ya? Karena beliau memberikan contoh yang sangat menarik dari dua masalah. Yang satu ditakrir, yang satu dilarang. Yang satu dilarang oleh Rasulullah SAW, yang satu ditakrir, disetujui. Paham ya? Butuh kecerdasan. Kalau salah paham lah. Ya, itu. Tentang minuman telah datang hadis yang banyak menurut Syekh. Larang minum sambil berdiri. Ya. Tentang makanan, beliau mengatakan maja'ana nahyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana larangannya? Gitu. Kan butuh larangan. Sedangkan Abdullah bin Umar mengatakan, kami minum pada zaman Rasulullah, kami minum sambil berdiri, kami makan sambil berjalan. Apalagi berdiri lebih boleh lagi. Iya kan? Berjalan saja boleh, apalagi berdiri. Gitu. Nah, ada dua masalah. Ya, ini di antara cerdasnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaih. Ya, dan beliau terkenal kecerdasannya dan uletnya. Ya. Banyak sirahnya, perjalanan hidupnya. Ketika beliau mengatakan tentang Al-Hafidh Ibnu Hajar, yakni wanita-wanita tidak bisa melahirkan seperti Ibnu Hajar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini di akhir zaman sekian ratus tahun dari zaman Al-Hafidh, beliau sama dengan Al-Hafidh atas kesaksian para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan melampaui Al-Hafidh dalam satu sisi. Itu luar biasa. Beliau mengatakan dengan penuh tawadhu,
wanita-wanita tidak bisa melahirkan lagi seperti Al-Hafidh Ibn Hajar. Memang enggak ada yang seperti Al-Hafidh. Bingung orang carinya. Gimana itu? Tapi beliau sendiri di kemudian hari seperti Al-Hafidh. Yang ngomong bukan saya, ulama juga. Bahkan dikatakan melampauinya dalam sebagian dari salah satu sisi. Yang Al-Hafidh tidak seperti beliau. Itu luar biasa. Bahkan melampaui bukan hanya Al-Hafidh, dari sisi yang lain lagi, yang lain dari para ulama. Luar biasa. Oleh karena itu contoh yang beliau berikan menarik, dan itu butuh kecerdasan. Dari satu bab masalah ada takrir, ada yang nahyun, ada takrir, ada larangan, ada yang ditakrir. Beliau bawakanlah hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, kami pada zaman Rasulullah SAW minum sambil berdiri, makan sambil berjalan. Nah ini apakah kedua-duanya ditakrir, disetujui Nabi SAW? Baru dibahas. Ternyata bagian yang pertama datang larangan. Beliau melarang dalam hadis yang banyak minum sambil berdiri. Ini kita lagi mengikuti fikrahnya Syekh. Saya tidak ngebahas tentang ikhtilaf ulama dalam bab ini, enggak. Ini karena ini kan kitab beliau. Orang pendapat beliau. Ya. Kalau ngikutin pendapat para ulama jumhur boleh minum. Sekarang ada hadis-hadis yang sudah kita bahas panjang lebar. Ya. Bagian yang kedua itu menurut beliau enggak ada. Kan tegas beliau katakan, ma ja'ana nahyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastafadna min hadzal iqrar hukman syar'iyyan. Lihat kata-katanya. Tidak datang kepada kita larangan dari Rasulullah SAW. Maka kita dapat mengambil faedah dari persetujuan Rasulullah SAW ini sebagai hukum syar'i. Ini pemikiran beliau. Kemudian beliau nanti akan memberikan contoh tentang kenapa kita berpegang dengan Alkitab dan Sunnah harus kita kaitkan ala manhaj salafin salih. Kenapa? Ini perlu contoh gitu. Iya kan? Perlu contoh. Tadi kan beliau sebelum menjadikan contoh, dalam sunnah itu terdiri dari kaul, dari perbuatan, fi'il, dari takrir. Sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah SAW dan takrir Rasulullah SAW. Ini sudah nyata dijelaskan oleh beliau, jelas sekali. Sekarang beliau ingin menjelaskan lagi lebih luas lagi. Kenapa harus kita kaitkan ala manhajis salaf? Kenapa? Itu beliau nanti akan membuat amsilah, contoh-contoh. Barangkali pada Sabtu yang akan datang insyaAllah akan kita lanjutkan nomor ke-26. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.